karena kalau misalkan salah air kita tuh minjem pasir udah pasti. Jadi makanya mungkin kedepannya udah bisa diperbaiki lagi. Dan daerah tikungan dilalui dengan baik. Di sini ada pembalap yang turun, Roni Gunawan. Kini terjadi perebutan oleh 3 pembalap di sana. Ada Roni, kemudian Wah dan Nur Fauzi, Muisli Dinillah. Ketiganya belum terjadi pergeseran. Lagi dan lagi. Dan juga ada pembalap Roni Gunawan 296 saling melakukan tos karena baru saja menyudahi jalannya balapan, dan ini merupakan sikap dan sifat yang sportif tentunya ditunjukkan oleh para pembalap-pembalap yang baru. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Roni Gunau. Jadi nggak seperti biasanya buat kalian yang bingung kenapa cuplikan tadi sih, ada apa sih. Nah, sedikit cerita, tadi cuplikan ketika Roni ikut balap di event Yamaha Sunday Race. Sebenarnya Roni itu balap udah lama, dari tahun masih SMA lah, tahun 2015 kurang lebih. Itu ketika sering balap, Roni nggak langsung di moge kayak sekarang kan. Kayak yang tadi cuplikan itu kan sebenarnya cc-nya 250 cc dan itu pun bisa masuk moge lah ya. Dulu itu Roni sering balap di motor-motor kecil kayak Matic, terus Bebek, dan sirkuitnya pun kalau di Bandung kayak seperti Brigip. Kalau sirkuit dadakan itu kayak di Gasibulah, banyak banget pokoknya sirkuit-sirkuit dadakan ketika dulu kayak kejurdaan gitu lah. Kemarin Roni pada tahun 2022 langsung ikut ke Yamaha Sunday Race di kelas R25 Kombe 250 cc. Otomatis kan itu beda banget ketika Roni dulu pada zaman dulu Roni ngikut ke Matic atau Bebek, terus pada tahun 2022 Roni langsung ikut balap ke Moge 250 cc. Jadi cara boposnya tuh, cara bawanya tuh emang beda banget. Ketika kita balap pakai motor Matic dan pakai motor gede ini, otomatis boposnya, body posisinya beda banget, cara ngendarain di dalam sirkuitnya beda gitu. Nah, sedangkan dulu juga sirkuitnya nggak kayak di cuplikan tadi kan. Di cuplikan tadi itu di Sentul Internasional. Jadi anggaplah sirkuit gede. Sedangkan kalau dulu Roni balap di Matic sirkuit dadakan, sirkuit kecil yang ditatanya tuh pakai ban-ban gitu kan, dadakan. Kalau ada juga sih sebenarnya kayak di Sentul sirkuit kartingnya juga itu sirkuit permanen. Kalau di Subang ada sirkuit Garimang. Ya ini kan udah beda banget sebenarnya lintasannya. Kebetulan pas Roni ikut balap, iseng sebenarnya. Isengnya udah lama nggak balap, pengen balap, ikutlah ke eventnya Yamaha Sunday Race ini. Belum balap, sebenarnya gua nggak ada prepare-nya cuy. Nggak ada prepare-nya. Yang pertama fisik kurang, jarang olahraga. Terus ketiga, berat badan Roni semakin menambah. Pada saat itu di seri 1 berat badan gua hampir 60 kilo lebih cuy. Kalau ngendarain nyetir di jalan racing nggak jadi masalah. Tapi kan kalau di sirkuit itu berpengaruh besar, bisa jadi berat lah, terus nggak lincah lah dibawa di sirkuitnya itu nggak enak gitu. Pengalaman Roni jadi nggak enak gitu, nggak lincah lah, nggak sat-set gitu kan. Nah, jadi nggak ada prepare-nya sama sekali. Tapi Roni paksain karena udah lama nggak balap. Dan akhirnya tanpa disangka Roni bisa podium ketiga, direzekiin sama Allah, dikasih podium ketiga, alhamdulillah juga. Terus terima kasih juga buat tim yang selalu support Roni, teman-teman Roni, mekanik Roni, pokoknya yang support di belakang Roni. Terima kasih sampai Roni bisa sampai ke podium 3. Udah mercayain juga, udah lama vakum juga beberapa tahun, hampir 2 tahun kurang lebih nggak balap lagi, dan sekalinya balap alhamdulillah langsung juara, dikasih podium ketiga. Itu pencapaian yang luar biasa menurut Roni. Jadi alhamdulillah bersyukur bisa langsung podium 3 cuy. Pertama kali lagi balap. Biar nggak basa-basi Roni, dan biar kalian juga nggak penasaran seperti apa sih video full balapnya, tayangin setelah ini. Nah, ini adalah re-upload video
live-nya ketika Roni balap di Yamaha Sunday Race, dan ini videonya Roni ambil langsung di YouTube-nya Yamaha Sunday Race. Ntar kalau kalian penasaran apa sih Yamaha Sunday Race ini, nah Roni bakalan cantumin di deskripsinya video ini cuy. Nah, biar nggak banyak lama, ini video full ketika Roni balapan. Baik, kita akan saksikan jalannya race keempat di kelas R25 Kombi, masih di putaran pertama Idemitsu Blue Crew Yamaha Sunday Race 2022. Kita akan saksikan jalannya warm up lap pada kesempatan kali ini. Kita perhatikan kesibukan yang terjadi di start area dari masing-masing pembalap. Dan pada kesempatan kali ini ada pembalap-pembalap dari R25 Kombi seperti Muiz Lidinillah, kemudian ada Wahdan Nur Fauzi. Kami juga menghadirkan Roni Gunawan. Ya, sesaat lagi akan segera dilepas. Kita perhatikan kesiapannya dari seluruh pembalap yang akan turun di race keempat. Bendera merah nampaknya sudah dipersiapkan. Seluruh pembalap nampaknya sudah fokus dan konsentrasi dengan jalannya race kali ini. Oke, sudah dilepaskan para pembalap-pembalap kita di race yang keempat R25 Kombi. Melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi untuk memastikan laju seluruh pembalap ini berada pada power yang tinggi pula di Sentul International Circuit. Motor-motor dengan berkapasitas 250 cc, tepatnya R25, dan yang turun merupakan pembalap-pembalap komunitas B. Oke, ya, masih kita perhatikan bersama laju para pembalap-pembalap ini dan bagaimana mereka dalam menguasai jalannya race. Kita akan saksikan daerah tikungan dilalui dengan baik. Di sini ada pembalap yang turun, Roni Gunawan, kemudian juga Wahdan Nur Fauzi. Power yang begitu gemilang ada di sini. Pembalap Ceca Abiansyah Handoko yang nampaknya juga akan bergabung untuk mengikuti jalannya pertarungan. Oke. Wow, begitu dahsyat tekanan yang dimiliki oleh masing-masing pembalap. Kita perhatikan di sini ada beberapa rider yang keberadaannya tertinggal.
Tikungan pertama. Oh, cepat sekali. Akan terjadi pergeseran. Namun nampaknya masih cerdik. Muiz Lidinila, pembalap ini berada pada posisi paling aman untuk meninggalkan lawan-lawannya. Ia mencoba untuk sedikit merenggangkan posisinya dengan sang lawan. Dan ada pembalap yang terlalu melebar ke sisi kiri, berbahaya sekali. Tikungan kembali dilalui. Muiz Lidinila yang akan berduel dengan Wahdan Fauzi. Kemudian juga ada Roni Gunawan. Kita perhatikan dari sudut tikungan IRC dan juga suspensi Kayaba dilalui dengan baik. Oke, nampaknya dua pembalap ini masih saja berusaha untuk tampil dengan bagus, meninggalkan jauh-jauh lawan-lawannya. Dan kalau kita perhatikan, pembalap Roni Gunawan yang saat ini mampu masuk di deretan-deretan. Oke, ada Wahdan Nur Fauzi yang berusaha untuk memimpin jalannya lomba nomor start 11. Terjadi pergeseran kembali. Muiz Lidinila yang saat ini berada pada posisi kedua. Ya, ini masih terjadi pertukaran posisi antara nomor start 11 dan juga 97 Muiz Lidinila. Sementara urutan ketiga bersama di sana Roni yang mencoba untuk masuk bersama Royan Helman Firdaus. Pertarungannya cukup dahsyat pada kesempatan lap pertengahan. Dan ya, nomor start 11 Wahdan Nur Fauzi, pembalap YROI Banten Timika atau YROI Batik Yuasa, yang kini berusaha untuk membungkam laju sang lawan. Kembali kita perhatikan bersama-sama, masih terjadi pergeseran. Oke, rupa-rupanya Muiz Lidinila, kemudian ada Roni. Kalau kita perhatikan bersama, nampaknya ada penurunan kecepatan di antara dua pembalap ini hingga rombongan besar di belakangnya sempat menempel keberadaan mereka. Namun kembali lagi lepas. Dan iya, kini terjadi perebutan oleh tiga pembalap di sana. Ada Roni, kemudian Wahdan Nur Fauzi, Muiz Lidinila. Ketiganya belum terjadi pergeseran. Hanya beberapa kali mereka mencoba berada di posisi utama, namun lagi-lagi diambil alih. Dan inilah kelompok kedua yang berusaha untuk mendekat dari tiga pembalap yang berada di barisan depan. Oke, siapakah yang nampaknya sedikit mengalami kendala pada power mesinnya? Sedikit menurun kecepatan pembalap tersebut. Iya, di atas trek panjang, kemudian masuk daerah tikungan. Oke, ada 208 Roni yang saat ini mencoba untuk berjibaku masuk di tiga pembalap barisan depan. Kita akan lihat bersama dari pertarungan yang dimiliki Wahdan, kemudian Royan Hilman, Muhammad, pembalap Habil Yusuf, dan tidak ketinggalan Hafiz Al-Reski. Ya, Hafiz Al-Reski nampaknya juga ada di pertarungan kali ini. Lap by lap masih terus coba diselesaikan oleh para pembalap-pembalap ini. Dengan segala cara mereka memacu motornya dengan kecepatan tinggi untuk memastikan dirinya berada pada posisi terbaik. Namun lagi-lagi pertukaran posisi pun harus mereka jalani. Oke, masih begitu cepat
Pembalap yang saat ini turun, Muiz Lidinillah, sang pemimpin jalannya balapan. Ia berusaha terus bertahan walau dikepung oleh beberapa pembalap di belakangnya. Ia berusaha untuk menghindar dari tekanan atau pressure sang rival. ...298 Roni, kemudian di sini ada Ikhwan 19, ada lagi 97 sang pemimpin Muiz Lidinillah dan Roni Gunawan. Oke, semakin dekat saja dengan putaran-putaran akhir. Perjuangan yang cukup berat harus dilalui. Trek panjang rupanya tidak menjadi jawaban bagi mereka untuk melakukan overtaking atau penukaran posisi. Oh, Muiz Lidinillah yang saat ini menguasai jalannya lomba. Begitu bagus, memimpin jauh dan jauh sekali. Kemudian 11 Wahdan Nur Fauzi berada pada posisi kedua Wahdan. Oke, sementara kita lihat pertarungan yang ada di deretan belakang juga mulai memanas di sisa-sisa putaran yang ada. Lap demi lap dilalui pada pembalap-pembalap R25 Kombi. Pada kesempatan kali ini kita akan lihat Royan Hilman Firdaus juga ada di tengah-tengah pertarungan yang semakin rumit pada kesempatan kali ini. Dan perlu diketahui juga bahwa di sini ada Dila Syarifah, salah satu Sri Kandi balap Indonesia yang turun di R25 Kombi. Apakah Dila akan bisa menyelesaikan seluruh putaran dengan baik dengan pembalap-pembalap pria yang saat ini menguasai jalannya lomba? Lagi dan lagi. Dan juga ada pembalap Roni Gunawan 296. Ya, ini ada beberapa tikungan yang tampaknya sulit untuk bisa dilalui. Karakter permukaan aspalnya tampaknya sedikit berbeda. Ada sedikit kerusakan di trek tersebut, namun mereka berusaha untuk mengatasinya dengan sigap. Dan ini membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi bagi para pembalap. Baiklah, akselerasi masih dilakukan dengan baik. Dan beberapa pembalap nampaknya sedikit keluar, terlalu lebar dalam mengambil sisi tikungan. Oke, pertarungan nampaknya sudah semakin dekat. Akan segera diselesaikan oleh masing-masing pembalap. Oke, ada Dila di sana terlihat. Oke. Dan ya, inilah pembalap-pembalap yang turun dari YROI, kemudian juga dari Carglass. Terlihat di pertarungan R25 Kombi yang tinggal beberapa saat lagi akan segera memasuki garis finish tentunya. Dan oke, yes, finish selesaikan dengan baik. Muiz Lidinillah, kemudian Wahdan Nur Fauzi, Roni Gunawan, serta disusul Muhammad Jalu Trisanto. Ada lagi Royan Hilman Firdaus. Baru saja menyudahi jalannya pertarungan di race yang keempat. Kita tunggu sesaat lagi para pembalap ini akan segera naik ke atas podium. Ya, saling melakukan tos karena baru saja menyudahi jalannya balapan, dan ini merupakan sikap dan sifat yang sportif tentunya ditunjukkan oleh para pembalap-pembalap yang baru saja bertarung di race yang keempat. Anda masih bersama Idemitsu di gelaran Idemitsu Blue Crew Yamaha Sanderis 2022, dan sesaat lagi kita akan menuju podium juara. Tentu kita masih bersama Yamalup, ban IRC dan suspensi Kayaba, busi NGK, dan ada Yamaha Executive Service 24 yang bersama-sama di gelaran yang spektakuler ini. Kita nantikan sesaat lagi.
Tama Rufa. Ya, ini dia juara kelima, ada Royan Hilman Firdaus. Oh, iya. Roni ada di sana, Roni Wahdan Nur Fauzi. Ya, Wahdan Nur Fauzi. Ya. Inilah dia sang juara kita, Muiz Lidinillah dari YROI Official DKI Jakarta. Ya, ada 5 juara. Ada Royan Hilman posisi kelima, keempat Muhammad Jalu, kemudian Roni Gunawan juara ketiga, kedua Wahdan Nur Fauzi dan Muiz Lidinillah. Ya, sesaat lagi kita akan saksikan penganugerahan tanda penghargaan dari Busi NGK tampaknya. Ya. Oke, next, juara keempat. Penganugerahan pada juara keempat, yakni Muhammad Jalu. Kita saksikan berikutnya Roni Gunawan dan ya, juara kedua Wahdan Nur Fauzi. Dan juara pertama Muiz Lidinillah. Foto bersama dilakukan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih Anda yang telah menyaksikan jalannya race keempat. Kita akan bergabung sesaat lagi pada perjalanan race yang kelima. Saya Jalu dari YROI Jakarta. Saya mengenai sirkuit sih sama sih teman-teman yang lain, bahwa sirkuit ini cukup membahayakan. Tapi kita berusaha maksimal. Alhamdulillah kita masih ada event seperti ini. Kita sangat bersyukur di support sama yang sama. Mudah-mudahan ke depannya kita ada perbaikan lebih baik. Kita juga bisa sama-sama berkontribusi dalam dunia balap Indonesia. Membahayakan ya Mas, karena kalau misalkan salah ride kita tuh minjem pasir, udah pasti. Jadi makanya mungkin kedepannya udah bisa diperbaiki lagi. Dan alhamdulillah saya dapat ketiga, tadi QTP kedua, dan sebenarnya saya udah vakum 2 tahun, makanya ini alhamdulillah udah bisa maju lagi. Ya cukup aja segitu. Mengenai sirkuit, semoga di seri selanjutnya bisa lebih baik lagi, karena event dunia masa dari sini ajang yang ditunggu-tunggu oleh para komunitas. Jadi paling itu aja sih, semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih.